Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Alam Sri Batik ya. Kali ini saya mau membagikan tutorial lagi ya, cara belajar menjahit untuk pemula. Di materi kedua ini saya mau membagikannya cara menjahit lengkung atau melingkar. Jadi di materi kedua ini sebenarnya masih agak mirip-mirip sama. Yang penting kita bisa mengendalikan mesin dulu ya. Jadi cara yang pertama kemarin sudah kita lakukan, cara mengoperasikan mesin dan mengendalikan mesin ya. Istilahnya bisa menyeimbangkan mesin, jalannya dinamo ya. Terus jahit lurus dan jahit sejajar ya. Jadi kemarin kita materinya itu buat jahit lurus ya, sama mengendalikan mesin ya. Intinya kalau masih belajar yang penting kita bisa mengendalikan mesin dulu, terus kita bisa rileks, lengan kita itu rileks ya, pasti bisa. Dan untuk yang kedua ini saya mau bikin yang jahitannya melengkung atau melingkar ya. Dan oh ya, dan ada beberapa pertanyaan nih ya, ada beberapa pertanyaan. Jadi Bang, bisa nggak kalau ngejahit itu pakai belajar menjahit itu pakai medianya pakai kertas HPS? Saya sih tidak menyarankan itu ya. Saya tidak merekomendasikan buat belajar itu di kertas HPS, karena yang kita mau belajar, kita mau pelajari kan medianya kan kain ya. Kalau kita mau bikin baju ya di kain, kita belajar harus di kain ya. Jadi yuk langsung aja ya. Jadi kalau misalkan mau pakai kertas, ini semua saya tes ya, saya coba. Kalau saya sih tidak merekomendasikannya. Oke, langsung aja ya, kita nyoba di kertas. Ada yang bilang katanya sekarang kalau mau ngelamar kerja di garmen itu ngetesnya pakai kita ngejahit lingkaran kayak obat nyamuk katanya sih. Saya sih nggak yakin itu lah. Masalahnya sebenarnya kalau kita kursus, yang udah pernah kita kursus yang nggak tahu ya, setiap orang yang buka kursus mungkin memberikan materinya beda-beda. Tapi kalau saya nggak yakin, karena ini materi ini nggak bisa dipraktekkan nantinya kalau kita ngejahit yang ngejahit langsung lah ya, realnya di pakaian itu nggak ada katanya. Nah pokoknya langsung aja kita praktekin ya. Sebenarnya kalau ngejahit di garmen itu nggak usah kursus juga bisa, karena ya mungkin kursus paling sebulan juga bisa. Masalahnya kalau di garmen itu kan itu ngejahitnya pecah. Jadi kalau kita ngejahit itu baju jadi dipecah. Jadi ada yang bagian, misalkan bagian bikin saku ya bikin saku aja. Kalau bagian bikin kerah-kerah aja, beser-beser aja, akhirnya kan orang yang awam pun kita kasih pekerjaan yang setiap harinya itu aja ya bisa ya. Nah, saya cuma ngetes aja. Sebenarnya kalau cuma ngetes kayak gini nggak tahu juga saya ya, makanya ini saya praktekin buat yang mungkin lagi nunggu katanya kayak gini gitu. Kalau menurut saya enggak sih, nggak apa-apa ya. Nah jadi katanya kayak gini ya, kalau dites, kalau sekarang kalau mau kita kerja di garmen, ditesnya katanya harus ngejahit lingkaran kayak obat nyamuk ya. Lucu juga. Udah ya, pokoknya katanya kayak gini ya, kayak gini. Menurut saya sih enggak, saya enggak rekomendasi. Jadi kalau kita belajar ya belajarnya di bahan lagi aja, karena kita maunya belajar di kain ya kain aja.
Oke, nah, saya ganti benang dulu ya. Ya, sudah ya. Jadi ini sekarang kita mau belajarnya jahitan yang agak lengkung ya, agak melengkung itu. Nah, materi ini juga nantinya bisa buat dipraktekin kalau kita pas ngejahit lengan, kita pas ngejahit bagian leher. Nah, jadi itu belajar yang real ya, yang nyata, dan itu nantinya ketemu gitu loh. Nah, misalkan kita ngejahitnya kayak gini ya, jahit dari awal ke sini. Nah, ini kita nanti bisa nemuin ini itu nanti pas kita lagi ngejahit di bagian leher. Nah, ini biar lebih lancar ngejahitnya kita bolak-balik ya, maksudnya, tapi harus bisa ngepas ininya rata, sejajar. Jangan asal bisa kita muter ke sini, harus bisa, nah, bisa terus sejajar sama yang di sini ya, harus sama. Pelan-pelan aja, pokoknya kalau sudah bisa ngontrol mesin, bisa ngontrol kecepatan mesin, itu saya yakin cepat bisa lah ya. Sebenarnya intinya cuma itu, bisa ngontrol mesin sama lengan kita itu rileks lah. Jangan, maksudnya kalau yang masih belajar biasanya itu pertama yang injek mesin itu kaget ya. Nah tuh, kita lakukan berulang-ulang ya. Nah, jadi cara ngejahit ini kanan kiri gitu loh. Nah, lakukan ini sampai bener-bener menurut kita udah mampu ya, udah bisa kita ngejahit sejajar antara jahitan 1, 2, 3 dan seterusnya, udah bisa jahitannya rapi, sejajar ya. Nah, pokoknya kalau sudah bisa begini, saya pastikan 65% bisa jahit. Kalau sudah bisa mengontrol kecepatan mesin, bisa mengontrol lengannya, udah lentur istilahnya ya, udah lentur, udah rileks, udah bisa mengimbangi lajunya mesin, itu saya pastikan 65% bisa ya. Jadi nah, sekarang kalau udah kayak gini ya, terus tahap selanjutnya latihannya kita bikin golpi lah ya. Bikin golpi itu kayak gini, kayak golpi resetting. Ini buat latihan dulu ya. Jadi latihannya kita anggap ini golpi, bentuknya golpi kan gini, sini lurus ya. Kita jahit dulu dari sini. Anggap ini golpi ya. Ini buat latihannya kayak gini aja ya. Jadi ini kegunaannya nanti kalau pas kita langsung di itu potongan. Nah,
Kalau yang masih awam, yang masih kita belajar baru ya 1 minggu 2 minggu, itu jahit ini itu paling susah kalau menurut saya dulu waktu kursus. Jadi untuk membiasakan, kita jahit ini dulu buat latihan di bahan yang belum kita potong di pola ya. Nah, lakukan ini kayak gini terus, kayak gini. Nah, jahit ini itu juga harus bisa sejajar ya. Nah, artinya ini harus sama. Jangan asal bisa lurus belok, jangan. Jadi tetap kita harus ngikutin jahitan 1 2 3 nya itu harus kita ikutin ya. Nah, bikin sejajar ya. Nah, lakukan ini pun ya berulang-ulang sampai merasa kita udah mampu dan lihat hasilnya. Oh, ini kayaknya udah sejajar lah. Nah, baru kalau sudah ini, itu kita naik lagi ke tahap berikutnya, itu sekalian itu langsung di itu potongan ya, di potongan celana. Misalkan celana, membuat celana ya istilahnya, buat itu praktek langsung, kita medianya langsung di potongan celana ya. Nah, lakukan ini berkali-kali sampai bener-bener menurut kita itu sudah bagus. Baru nanti kita naik tahapannya, kita naik lah ya. Nah, kalau sudah bisa kayak gini, berarti sudah bisa naik lagi ke yang selanjutnya ya. Oke, mungkin untuk sekarang latihannya cukup di situ ya, cukup sampai di sini ya. Dan karena ini kita belajar nggak langsung dipantau langsung nah ya, maksudnya nggak langsung kita belajar yang ada pendamping, cuma lihat video. Nanti untuk video selanjutnya mau saya buatkan polanya ya, pola celana untuk itu media kita belajar ya, biar benar-benar real kita belajarnya langsung di kita bikin celana ya, potongan celana. Oke, jadi selanjutnya karena kita belajar secara online ya, maksudnya tidak belajar langsung ada pendamping, kita belajar otodidak, hanya melihat langsung dari video. Jadi untuk video selanjutnya saya mau membikinkan dulu pola celana ya, pola celana anak lah, buat media kita belajar ya, biar bener-bener real seperti kita kursus ya. Kalau di tempat kursus kan udah dikasih bahannya ya, udah dikasih bahannya, udah ada medianya dikasih dari sana. Tapi kalau ini saya sarankan ibu kalau mau ya, siapapun yang mau belajar, beli aja bahan yang murah kayak bahan kiloan, bahan belaco. Yang penting kalau buat belajar pertama itu beli bahan katun ya, yang lebih mudah dijahitnya, atau bahan drill bisa ya. Jadi sebenarnya untuk video selanjutnya belum ke tahap itu, tapi karena ini buat media kita belajarnya harus pakai yang bener-bener real itu potongan yang mau kita bikin, misalkan baju celana ya. Jadi nanti saya mau buatkan dulu buat khusus buat kita belajar ya polanya ya. Nanti ikutin aja, nanti saya mau bikinnya yang sangat simple banget dan bisa dimengerti semuanya, biar nanti yang belajar pun bisa langsung
bikin, nah langsung praktek gitu ya. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya bagi teman-teman ini bermanfaat, silahkan di share ya ke media sosialnya masing-masing, dan jangan lupa ya di subscribe, like, komen ya, biar saya juga nanti bikin tutorial lebih semangat. Dan ini bener-bener real dari saya, pengalaman saya khusus sampai saya sekarang sudah punya produk ya, kecilan ya, saya jualnya di Shopee ya, di sini di Shopee ada, di Lazada juga ada ya, Tokopedia juga ada, Bukalapak juga ada. Yap, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya.